Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Miss Desi di pelajaran Seni Budaya bab 16. Kali ini Miss akan membahas materi melanjutkan dari video yang sebelumnya, yakni tentang pementasan fragmen. Nah, kali ini tentang proses latihan pementasan fragmen. Proses latihan merupakan sebuah keharusan atau boleh dibilang harga mati untuk sebuah rencana pementasan. Sutradara lah yang merencanakan serangkaian latihan yang harus diikuti seluruh pemain serta membimbing pemain sekaligus. Nah, yang poin pertama merupakan proses membaca naskah. Sebelum latihan bersama dimulai, semua pemain diharapkan membaca keseluruhan isi naskah terlebih dahulu. Jadi begitu langsung naskah diterima, langsung dipelajari oleh para pemain. Nah, ada beberapa teknik dari membaca naskah. Yang pertama, naskah dibaca secara berangkai dan naskah dibaca secara keseluruhan dengan bergiliran searah jarum jam tanpa mempertimbangkan peran. Yang kedua, ada naskah dibaca secara menyeluruh. 3. Naskah dibaca per suku kata dengan pelan dan teliti. Naskah dibaca kata demi kata dengan teliti dan pelan. Naskah dibaca dengan pelan. Naskah dibaca dengan memperhatikan tanda baca. Mencari hubungan antar kalimat yang terdapat dalam naskah. Memahami bacaan naskah. Lalu yang terakhir, membaca naskah di luar jadwal latihan pementasan fragmen. Jadi teknik-teknik ini bisa disesuaikan dengan kemampuan pemain itu sendiri. Misalkan memiliki teknik yang berbeda dari yang di sini pun tidak masalah sebetulnya. Lalu yang kedua ada menghafal. Ketika naskah diterima dan dibaca, dipahami dulu baru dihafalkan supaya bisa lebih mendalami karakter peran yang akan dimainkan. Karena saat di pentas kita tidak mungkin membawa naskah atau teks, makanya harus dihafalkan. Yang ketiga, merancang blocking dan fokus. Nah, ada 3 poin di sini. Poin A, yakni blocking adalah kedudukan pemain drama atau tari yang menampakkan posisi, arah hadap, dan gerak pemain di atas panggung. Ya. Di poin blocking ini, pemain itu tidak boleh membelakangi penonton, supaya penonton bisa lebih melihat dengan jelas para pemain dari sudut yang bagus atau yang baik. Yang kedua adalah leveling. Leveling ialah pengaturan atau penempatan tinggi rendah posisi pemain di atas panggung. Tujuan leveling diantaranya agar seluruh pemain terlihat jelas di atas pentas dan untuk menonjolkan keberadaan tokoh. Yang ketiga ada balancing atau keseimbangan. Ialah pengaturan atau pengelompokan pemain di atas panggung untuk menghindari ketimpangan atau berat sebelah. Jadi, ketika ada beberapa pemain di dalam satu frame, ditempatkan di beberapa titik. Jadi, tidak di satu titik semua, tidak ngumpul, tetapi disesuaikan dengan perannya. Nah, poin yang keempat ada stop and go. Adalah proses menghafal naskah secara keseluruhan ataupun perbagian. Di tengah proses, jika perlu sutradara menghentikan sejenak atau disebut dengan stop untuk memberi arahan, masukan, dan sebagainya. Lalu adegan tersebut diulang kembali atau go sesuai dengan arahan saat stop berlangsung. Teknik stop and go dilakukan untuk menjaga pemain agar tidak kehilangan detail karakter yang diperankan. Yang kelima ada top tail. Top tail adalah proses latihan untuk menghafalkan rancangan blocking yang telah ditetapkan oleh sutradara. Top tail dilakukan dengan mengingat kata kunci akhir dialog lawan main dan awal dialog yang biasa disebut dengan cue. Yang keenam ada run through. Run through adalah proses latihan secara menyeluruh dari awal sampai akhir tanpa melihat naskah. Jadi, para pemain atau tokoh atau aktor harus sudah menghafalkan, ya. Lalu ada poin yang ketujuh adalah latihan teknik. Pada latihan teknik, pemain memulai dikenalkan dengan tata panggung, tata busana, tata cahaya, tata musik, dan lain sebagainya. Jadi, pada latihan teknik ini, semua hal yang meliputi pementasan tersebut diikutsertakan di dalam latihan, supaya para pemain lebih terbiasa. Nah, itu dalam latihan teknik. Misalkan ada perlengkapan tangan, tata panggung, tata busana, tata cahaya atau lampu, tata rias, dan tata suara.
Yang kedelapan ada dress rehearsal. Kalau di poin ketujuh merupakan pengenalan dari properti-properti yang digunakan dalam pementasan. Nah, di dress rehearsal ini biasanya ada di gladi resik atau gladi bersih atau gladi terakhir, latihan terakhir. Jadi ketika latihan, semua hal yang harus ada di panggung, misalkan dari kostumnya, pemain memakai kostum lengkap, menggunakan properti yang lengkap. Tata cahaya, tata lampu diatur sesuai dengan yang akan ditampilkan pada hari H atau pada hari pementasan. Semua hal harus ada di dress rehearsal supaya para pemain tidak kikuk lagi ketika pementasan di hari H. Nah, baru setelah itu, setelah latihan terakhir, puncaknya adalah hari pementasan. Puncak dari persiapan segala pementasan. Pementasan merupakan puncak dari persiapan fragmen. Pada pementasan fragmen yang sesungguhnya, seluruh pemain harus sudah berada di tempat pentas sejak awal pementasan belum berlangsung untuk melakukan persiapan-persiapan mulai dari tata berhias, busana, dan semua hal yang berkaitan dengan pementasan. Lalu poin berikutnya adalah evaluasi dan laporan. Dan setelah selesai semuanya pementasan tersebut, ada baiknya seluruh kegiatan ini dievaluasi, terutama untuk yang di luar pementasan. Evaluasi tersebut meliputi administrasi, semua kru. Jadi selain pemain, juga dari tim-timnya ada evaluasi. Evaluasi dilakukan sebagai bahan perbaikan produksi pada pementasan berikutnya. Biasanya evaluasi dilakukan secara bersamaan saat pembubaran panitia pementasan berlangsung. Saat evaluasi, tiap pembantu pelaksana teknis melaporkan hasil pekerjaannya. Adanya laporan menandakan selesainya sebuah kegiatan. Jadi, setelah selesai pementasan, pasti ada evaluasi. Kurangnya apa? Atau kelebihannya apa? Jadi, ini untuk bahan evaluasi pada pementasan selanjutnya agar bisa lebih baik, dan semua tim harus melaporkan pertanggungjawaban dari proses yang dari awal sampai akhir pementasan. Nah, itu dia. Supaya para tim bisa bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing. Nah, itu materi terakhir dari bab 16. Semoga bisa bermanfaat dan juga bisa dipahami. Ini materi terakhir, silakan diulas-ulas kembali, dibaca-baca kembali untuk ujian penilaian akhir tahun nanti. Jangan lupa, silakan dirangkum lagi dari bab-bab sebelumnya, ya. Kamu rangkum sendiri supaya bisa kamu pahami. Jadi tidak harus dari buku yang tebal, dari buku paket. Jadi kamu punya materi yang kamu ringkas sendiri, yang kamu pahami. Oke? Semoga tips dari Miss bisa bermanfaat. Miss Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.